Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Nutfah nubuwah. Nutfah nubuwah ini bisa dibuktikan secara ilmiah dari perspektif genetika, dari perspektif kebudayaan juga bisa dicek. Hampir pola perilaku orang tua dalam ruang kehidupan sosial itu akan sangat mempengaruhi pola perilaku anak yang memang lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi orang tua yang dalam kehidupan sehari-harinya sering bersama anak. Ini karena faktor lingkungan. Berbeda lagi kalau anak itu sering dilepas dengan teman sebaya dalam lingkungan yang di luar kontrol orang tua, itu tentu akan ada pengaruh lingkungan yang menjadi ruang kebiasaan yang diikuti oleh seorang anak bersama teman-temannya. Tapi meskipun demikian, ada yang lebih kuat dari karakter orang anak yang di situ merupakan transfer dari karakter orang tua, yaitu kebiasaan dan kecenderungan orang tua. Itu juga berpengaruh meskipun tidak 100%, karena kemungkinan anak ada keterpaksaan dengan lingkungannya yang baru, ada kehendak yang ingin dicapai untuk lingkungan barunya dalam konteks keluarga kecilnya, dari pasangannya atau dari kebutuhan anak-anaknya, atau tuntutan wilayah kerja. Itu memungkinkan untuk mengurangi karakter bawaan yang dimiliki oleh seorang anak dari orang tua. Tapi suatu ketika anak ini lepas dari semua hal yang saya sebutkan ini, itu memungkinkan kemungkinan besar seorang anak itu untuk kembali kepada karakter bawaan orang tua. Ini kan yang sering kita sebut dengan core value, nilai dasar yang sulit dirubah meskipun ada berbagai pengaruh dari faktor eksternal atau pengaruh dari luar yang kompleks. Itu akhirnya seorang anak itu akan kembali pada kecenderungan pikiran, pandangan, kehendak orang tua. Meskipun di situ ada lapisan kebudayaan, wilayah sosial orang tua ketika menjalani hidup bersama anak itu. Ini nanti yang akan mempengaruhi anak dalam bentuk back to culture anak, kembalinya anak pada sebuah kebudayaan orang tua ketika pernah hidup bersama seorang anak di sebuah komunitas tertentu. Itu akan memanggil anak kembali ketika anak telah mencoba pergi jauh atau melepaskan diri dari kultur tersebut. Suatu ketika akan terngiang kembali yang membentuk memori anak, yang suatu ketika menumbuhkan rasa kerinduan seorang anak itu terhadap kebudayaan yang membentuknya, yang diproses melalui suasana-suasana tertentu. Itu akan muncul dalam keseluruhan imajinasi terhadap kultur yang membentuk, terhadap pola pikir orang tua. Itu akan memanggil meskipun anak itu telah lepas
dari, dalam istilah saya itu, ruangan yang membentuk anak itu. Hal yang sama terkait dengan nutfah nubuwah. Seorang anak dari generasi orang tua yang itu akan terus mengalami keberlanjutan dalam sejarah panjang sampai pada generasi yang jauh, yang itu satu sama lainnya akan saling mempengaruhi dengan insting, dengan intuisi, dengan kecenderungan-kecenderungan. Itu tidak bisa dilepas itu. Ini yang kita lihat dari sisi akademik secara ilmiah. Ada yang di luar hal yang ilmiah, dampaknya dirasakan. Meskipun dari sisi proses kita pahami secara metodologis tidak masuk. Dari sisi latar belakang kita pahami secara teoritis tidak masuk. Tapi dari sebuah realitas, peristiwa ini akan terus berlanjut seperti sebuah sejarah yang mengulang, sehingga kita betul-betul sedang dihadapkan pada sebuah pertunjukan, sebuah fenomena yang digambarkan dalam Al-Quran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, itu betul-betul kita saksikan. Demikian itu hari yang terus silih berganti di antara manusia, dan sifatnya itu mengulang. Sejarah manusia itu sejarah yang mengulang. Maka sulit kita memaksa memasukkan kelompok tertentu yang bukan dari basic core value-nya pada kelompok lain yang memiliki basic core value yang berbeda. Nilai-nilai dasar itu tidak bisa dibohongi pada setiap diri seseorang, apakah itu dari latar belakang sosio-historis, sosial kebudayaannya, maupun dari tipologi dan temperamental yang nampak dari gejala fisiknya. Maka kita nggak bisa memaksa orang Cina itu dengan sebuah penilaian bahwa dia itu dari Arab. Kamu orang Arab, misalnya, saya katakan, oh kamu dari Jawa, itu enggak, sulit ditutup-tutupi. Orang melihat saya tentu akan memahami, wah ini khas Jawa ini, karena pola pikirnya pola pikir Jawa. Orang nggak akan percaya kalau saya ngomong saya itu orang Eropa. Saya itu ngomong saya itu orang dari Nigeria, dari Negro. Saya itu dari latar belakang kultur di luar Jawa. Itu orang itu nggak percaya. Orang melihat saya tentu, wah ini Jawa mesti, wong Jowo, anak turune cedak turune wong Jowo. Karena memang nggak bisa dibohongi, baik sosio-historis seseorang maupun tipologi seseorang itu akan nampak. Apalagi kalau di situ sudah diidentifikasi dari sisi nama, dari sisi marga, malah lebih jelas lagi. Nama yang ada identitasnya Asamarkan, kemudian diganti dengan Al-Hadromi, itu tentu beda. Misalnya begitu, itu beda. Meskipun dicantol-cantol kayak oleh seseorang yang punya kepentingan, tetap nggak bisa. Tetap nggak bisa. Itu. Nah, sebenarnya ada hal yang menarik yang dikatakan oleh Ketua PBNU Gus Yahya tentang konflik nasab yang dimulai dari komunitas Bani Pak Alawi yang suka
menampakkan arogansi kenasapannya ketika pidato, nampak ucapan-ucapan yang di sana betul-betul sudah mengarah pada kekerasan verbal, kekerasan kata-kata, dengan cacian dan lain sebagainya. Bahkan seorang ketua Lobito sendiri mengatakan Indonesia dijajah oleh pemerintah Belanda, tidak punya hutang. Nah, sekarang dipimpin oleh orang yang notabene dari bagian dari bangsa ini sendiri, malah punya hutang. Ini seolah-olah kan membandingkan antara penjajah dengan pemerintah Indonesia, pemerintah kolonial dengan pemerintah Indonesia. Seolah-olah pemerintah kolonial itu lebih baik daripada pemerintah Indonesia. Ini kan sebenarnya menyakitkan. Sebagai masyarakat Jawa asli pribumi, saya ini mendengarkan pidato begitu itu kan sebenarnya menyakitkan. Saya kira tidak hanya saya. Terus ketika orang Jawa mendengarkan ceramah yang seolah-olah hegemonik begitu itu kan tetap pada tersinggung. Itu namanya manusia. Makanya kemudian muncul beberapa kiai yang merepresentasikan masyarakat yang sedang terhegemoni dengan cara yang cerdas. Jadi Kiai Imad itu merepresentasikan masyarakat Jawa yang terhegemoni oleh komunitas Yaman. Dalam konteks ini tokoh-tokoh sentral habaib yang ceramahnya sangat rasial dan hegemoni. Tapi Kiai Imad perlawanannya seperti itu, perlawanan yang sah menurut saya. Membuat perlawanan dengan cara yang ilmiah, yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Bukan perlawanan yang membalas dengan framing atau kata-kata yang kasar. Kiai Imad melakukan penelitian dari sisi yang sangat cerdas, dengan melakukan riset asal-usul mereka. Karena yang memang sering dijadikan legitimasi di tengah masyarakat untuk menghegemoni ini adalah sistem kenasaban. Berhadapan dengan kiai-kiai Jawa. Nah, meskipun ada yang tersembunyi di balik sosok kiai-kiai Jawa itu terkait dengan nasab-nasab mereka. Tapi ini ada orang yang dengan vulgar mengatakan sebagai cucu Nabi, tapi dengan pola dan perilaku yang tidak menyampaikan nilai-nilai kenabian. Sehingga kecurigaan itu semakin besar terhadap sikap yang terus berkembang, terus berlanjut dan semakin melakukan gerakan-gerakan yang masif. Dalam tanda kutip ngerecoki bangsa ini dan ngerecoki masyarakat warga Nahdliyin dan bergerak secara leluasa tanpa tindakan-tindakan dari pemerintah. Akhirnya penelitian yang cerdas bisa mengingatkan para habaib, terbukti yang dulunya pada arogan sekarang mulai baik semuanya. Alhamdulillah. Itu strategi cerdas Kiai Imad secara ilmiah. Nah, sementara para habaib tidak mau terus terang kalau mereka itu sebenarnya sedang lemes, sedang sedih karena nasabnya terbongkar, diketahui. Nah, para habaib itu di depan Muhyiddin masih kelihatan gagah, tapi sebenarnya di balik Muhyiddin mereka itu lemes karena hidup terbiasa dengan basis nasab cucu Nabi. Tiba-tiba Kiai Imad buat sebuah penemuan yang mencengangkan, mengagetkan, mencerabut rasa yang telah menjadi
dasar hegemoni mereka di tengah masyarakat lokal. Dari sini Gus Yahya merespon. Respon Gus Yahya sebenarnya respon yang representasi keumatan tanpa membela satu sama lainnya. Dalam ceramahnya Gus Yahya mengatakan kita percaya saja tentang nasab. Bertahun-tahun kita sudah merasakan barokahnya. Sampai di sini mungkin para habaib merasa dapat angin segar dan dibela oleh Gus Yahya. Tapi terusannya kan tidak dipahami habaib. Sehingga para habaib GR seolah-olah PBNU membela habaib. Padahal PBNU juga memberi ruang pada para kiai. Apa? Setelah Gus Yahya menyampaikan itu, beliau melanjutkan, kita percaya nutfah nubuah. Bahkan Gus Yahya menunjuk Kiai Jawa yang dipakai contoh, Kiai Jawa, Kiai lokal yang dipakai contoh. Bukan membuat contoh dari para habaib, bukan. Yang dipakai contoh Kiai lokal. Yang intinya siapapun yang di situ punya semangat untuk mensyiarkan nilai-nilai keutamaan, nilai-nilai kenabian, memberikan keberkahan pada lingkungannya, dan masyarakat menikmati keilmuan dan keutamaan yang diajarkannya. Beliau dengan tegas, dengan mengambil contoh kiai lokal, lahu min Quraisy. Dan semua yang memiliki nilai-nilai keutamaan seperti ini dan itu bertahan, itu tidak terlepas dari nutfah nubuwah. Pasti memiliki nutfah nubuwah. Dan kalau saya pahami, semua yang memiliki nutfah nubuwah, cipratan darah Nabi, itu akan membawa keberkahan kepada lingkungannya dan seluruh umat manusia. Luar biasa Gus Yahya di satu sisi mengapresiasi dan menjaga perasaan para habaib, di sisi lain ada contoh yang disebutkan oleh Gus Yahya justru contoh kiai lokal yang tidak boleh diremehkan karena punya keberkahan yang berlangsung secara turun-temurun. Kiai-kiai seperti ini sebenarnya juga memiliki darah-darah Quraisy yang nggak boleh disepelekan. Kalau saya teruskan dengan bahasa saya, para habaib pun sebenarnya tidak boleh menyepelekan kiai-kiai lokal. Karena semua tidak terlepas dari nutfah nubuwah. Syiar Islam di seluruh dunia ini itu tidak terlepas dari sosok-sosok yang memiliki nutfah nubuwah sebagai sebuah syiar yang terus berlangsung, dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Karena memang prinsip dasar yang menjadi kecenderungan orang tua itu akan terus mempengaruhi generasi-generasi berikutnya. Dan secara fisik juga nggak bisa dibohongi. Sistem tes DNA terdeteksi itu dari uji tes DNA. Dan ini luar biasa. Tapi yang tidak memahami sampai sejauh ini kan mengira bahwa Gus Yahya itu sebagai representasi PBNU mengakui nasab habaib dengan menghentikan riset tesis Kiai Imad, berhenti di situ. Padahal tidak berhenti di situ. Gus Yahya sebenarnya juga ingin mengajak kepada para habaib membaca para kiai-kiai ini itu juga sosok-sosok yang memiliki darah Quraisy, nutfah nubuwah.
Apalagi Gus Yahya pernah menyampaikan di suatu kesempatan sebelum jadi ketua PBNU bahwa para kiai-kiai itu adalah dzurriyyah Wali Songo yang sudah tidak ngopeni catatan silsilah nasab. Sudah campur baur dengan masyarakat Jawa. Dan memang konsekuensi hidup di Jawa ya harus njawani. Ya hidup di Jawa kok ngadromi itu kan jadi nggak enak. Hidup Jawa ya Jawaan. Jadi hidup di Jawa nyamani, hadromi itu kan jadi nggak enak. Hidup Jawa di Jawa saja. Nah, sebenarnya ini yang tidak dipahami oleh para habaib dari ceramah Gus Yahya sebagai ketua PBNU terkait dengan diskursus kenasaban ini. Sehingga sebenarnya Gus Yahya satu sisi mengingatkan bagaimana tidak jatuh pada diskursus nasab, di sisi lain para habaib itu juga harus membaca di darah kiai-kiai Jawa itu ada nutfah nubuah yang harus dihargai oleh para habaib. Jangan arogan di hadapan kiai-kiai Jawa. Sebenarnya Gus Yahya ingin ke sana sebenarnya. Tapi oleh beberapa orang yang kelihatannya dekat dengan Gus Yahya, justru seolah-olah pernyataan Gus Yahya itu adalah sebuah pernyataan yang membela kenasaban habaib tanpa ada keutamaan yang lain. Padahal di situ Gus Yahya jelas-jelas setelah berbicara kenasaban mencontoh pada ulama lokal. Istilah lahu Quraisy itu kan sebenarnya sindiran keras untuk para habaib untuk tidak memandang secara underestimate, secara rendah kepada para kiai-kiai lokal. Karena kiai-kiai lokal itu di dalam dirinya ada nutfah nubuah. Ada nutfah nubuah, cipratan dari darah Nabi yang di situ memiliki rahasia keutamaan dan magnet yang sebenarnya sangat berpengaruh bagi siapapun yang memiliki nutfah nubuah dalam pengembangan ribumisasi Islam di Nusantara ini. Baik, saya kira reflektif saja untuk mengisi waktu senggang dan santai. Kurang lebihnya minta maaf. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.